Semangat pagi, Sobat Ciputra. Salam entrepreneur. Perkenalkan, saya Ari Patrani Kiccio dari proyek Citra Landmark Southeast Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai role model IPE, yaitu Bapak Ciputra. Kisah yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini diambil dari buku Ciputra The Entrepreneur, The Passion of My Life, yang diterbitkan tahun 2018, dan menceritakan kisah kehidupan, perjuangan, success story, dan wisdom dari almarhum Bapak Ciputra. Menurut Pak Ciputra, passion membuat beliau mau mengerahkan kemampuan terbaiknya, cinta dan hatinya, dan bahkan beliau juga siap menderita karena itu. Passion-lah yang mendorong beliau untuk terus berkarya hingga di usianya yang lanjut. Mari kita mengenal lebih dalam mengenai Bapak Ciputra. Pak Ciputra lahir 24 Agustus 1931 di Parigi dengan nama Cicin Huan. Kemudian di usia 8 tahun sempat tidak naik kelas dan kembali ke Bumbulan bersama orang tuanya. Kemudian di usia 12 tahun, Pak Ciputra dibawa polisi Jepang dan meninggal di penjara. Di usia 15 tahun, Pak Ciputra baru menamatkan SD dan pindah ke Gorontalo untuk sekolah SMP. Nah, yang berkesan bagi saya adalah kendati Pak Ciputra mengalami berbagai kesulitan di masa mudanya, Pak Ciputra memiliki tekad yang sangat membara, yang sangat kuat untuk keluar dari kesulitan maupun kemiskinan. Pak Ciputra mengatakan demikian, "Saya jelas miskin, tapi saya tidak mau menempatkan diri sebagai pecundang yang takut bermimpi." Dan prestasi pun hadir dalam kehidupan Pak Ciputra. Tahun 1950 beliau lulus SMP dengan predikat siswa berprestasi dan juga sebagai atlet lari yang berprestasi. Bahkan di tahun 1951, beliau mewakili Sulawesi Utara sebagai atlet lari Pekan Olahraga Nasional. Dan di tahun 1953, beliau mencapai cita-citanya untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung sebagai arsitek dan menyelesaikan pendidikan kuliahnya di tahun 1960. Perjalanan beliau di dunia usaha dimulai tahun 1956 dengan CV Daya Cipta bersama dengan kedua orang sahabatnya, almarhum Bapak Budi Brasali dan almarhum Bapak Ismail Sofyan. Kemudian di tahun 1961, beliau mendirikan Jaya Group bersama dengan pemerintah DKI Jakarta. Di tahun 1970, beliau mendirikan Metropolitan Group bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian di tahun 1981, beliau mendirikan Ciputra Group bersama dengan keluarganya. Berbagai penghargaan telah diterima beliau sepanjang hayatnya. Tetapi beberapa yang sangat menarik perhatian saya yaitu di tahun 1986 dan 2 kali di tahun 1995 beliau menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan. Dan di tahun 2013 beliau mendapatkan pengakuan dari Channel News Asia, media yang sangat bereputasi baik dan juga diakui di dunia internasional. Dan di tahun 2019, kita semua waktu itu berduka karena Bapak Ciputra telah berpulang. Pak Ciputra juga dikenal sebagai begawan properti Indonesia. Banyak sekali karya-karya beliau yang mengubah berbagai lokasi yang dikenal sudah tidak ada harapan, kumuh, bisa diubah menjadi suatu kawasan yang begitu menarik. Seperti contohnya kawasan Pasar Senen di tahun 1960-an yang begitu padat, tidak teratur, menjadi sarang perampok juga, dan juga menjadi kawasan pelacuran. Berhasil diubah oleh Pak Ciputra sebagai proyek Senen yang dikenal sebagai pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia. Kemudian proyek Pak Ciputra yang kedua yang fenomenal adalah Ancol, di mana kawasan pantai Ancol yang dulunya dikenal sebagai tempat jin buang anak, berhasil diubah beliau menjadi Disneyland-nya Asia Tenggara. Ya, tentu teman-teman sudah mengenal dunia fantasi,
atau Waterpark Atlantis, maupun SeaWorld. Kemudian berbagai lokasi yang juga banyak orang tidak melirik seperti hutan atau perkebunan karet, kemudian tanah tandus, kemudian tempat yang angker, itu berhasil beliau ubah menjadi kota-kota yang menjadi dambaan hunian berbagai orang. Contohnya, yang tadinya hutan pinang itu diubah beliau menjadi Pondok Indah. Ya, kawasan elit di Jakarta Selatan yang saya yakin teman-teman semua pasti sudah mengenalnya. Ada juga yang dijadikan kota mandiri dengan nama Bintaro Jaya. Ataupun yang tadinya hutan karet dijadikan BSD City. Ya, teman-teman pasti juga sudah mengenal kota mandiri yang satu ini. Yang dulunya kawasan rawa-rawa di daerah Cengkareng yang tidak dilirik oleh orang, beliau ubah menjadi Citra Garden City, kawasan perumahan yang elit dan jadi dambaan banyak orang di kawasan Jakarta Barat. Kemudian yang tanah tandus di Surabaya Barat, beliau ubah menjadi Citraland yang mendapat julukan The Singapore of Surabaya. Kemudian pemukiman padat perkampungan di antara Jalan Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said, beliau memiliki visi untuk ubah menjadi Orchard Road-nya Indonesia. Dan mimpi itu pun mulai tercipta dengan telah hadirnya Ciputra World 1 dan Ciputra World 2 Jakarta. Nah, kembali kepada budaya IPE. Dalam buku The Passion of My Life ini, banyak sekali contoh-contoh nyata sikap yang dipraktekkan sendiri oleh Bapak Ciputra sebagai contoh, sebagai perwujudan dari budaya IPE. Nah, kita ingat lagi yuk, apa sih budaya IPE? Pertama adalah integritas, berperilaku secara utuh sesuai moral dan etika. Yang kedua adalah profesionalisme, berkompeten dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga, entrepreneurship, mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Untuk contoh integritas yang pertama, yang sangat menarik bagi saya. Jadi di kesempatan ini saya hanya menceritakan 4 contoh sikap IPE yang saya ambil. Yang pertama adalah bahwa bagaimana Pak Ciputra tidak mengingkari janjinya kepada kedua orang sahabatnya. Janji apa yang Pak Ciputra tepati? Jadi tahun 1961, pada waktu itu Pak Ciputra sudah memiliki usaha bersama dengan Pak Budi Brasali dan Pak Ismail Sofyan. Tetapi Pak Ciputra minta izin berpamitan untuk ke Jakarta, karena di Jakarta lebih banyak proyek pembangunan, yang mana waktu itu Jakarta memang sedang giat-giatnya dibangun sebagai ibu kota negara. Pak Ciputra berjanji kalau ia berhasil mendapatkan proyek di Jakarta, maka kedua orang sahabatnya pasti akan diajak ikut serta. Saya kutip seperti demikian, saya tidak pernah meremehkan makna persahabatan kami. Bersama Sofyan dan Brasali, mimpi saya dipupuk dan diasah. Bahwa saya bisa mendapat kepercayaan untuk memimpin Jaya dan menangani proyek Senen, Ancol, dan lain-lain, itu karena akar saya sudah disemai bersama Sofyan dan Brasali. Maka ketika Jaya berdiri, saya mati-matian berusaha agar dua sahabat saya bisa masuk sebagai pemegang saham di perusahaan. Tapi ditolak internal Jaya. Apa boleh buat? Saham saya sebanyak 3% pun dibagi 3 dengan Sofyan dan Brasali. Intinya, saya ingin kami tetap berjalan bersama. Dan di tahun 1970, Pak Ciputra menepati janjinya bersama dengan Pak Budi Brasali dan Pak Ismail Sofyan, mereka bertiga mendirikan Metropolitan Group. Nah, sikap integritas kedua yang sangat mengena bagi saya dari buku Pak Ciputra, itu dikisahkan Pak Ciputra mengembalikan diskon yang harusnya diterima oleh pembeli rumah di Citra Garden. Jadi kisahnya seperti ini.
Di awal proyek Citra Garden Jakarta, saat sedang memeriksa laporan penjualan, Pak Ciputra menemukan, loh, ada tipe rumah tusuk sate yang dijual dengan harga tanpa diskon. Harusnya ini kan ada diskonnya. Kemudian Pak Ciputra meminta manajer marketing saat itu, Bapak Antonius, untuk membalikan diskon. Saya pun mengatakan ini padanya, Anton, kau harus mendatangi lagi pembeli itu dan mengembalikan uang potongan diskon. Pembelinya berhak membeli dengan harga lebih murah karena sudah menjadi ketentuan. Pak Antonius pun mengatakan, pembelinya membayar harga itu dengan senang hati, Pak Ci. Harga yang sama dengan rumah lainnya. Akan tapi Pak Ciputra katakan kepada Pak Anton, tidak Anton, kembalikan uangnya. Kita harus menunjukkan integritas dengan berlaku sesuai janji. Walau orang tersebut tidak tahu, ia tetap harus mendapatkan diskon karena posisi rumah tusuk sate. Sungguh sikap integritas yang sangat nyata yang ditunjukkan oleh Pak Ciputra dan ingin diajarkan kepada tim yang dibawahinya. Kemudian sikap profesionalisme. Salah satu wujud dari sikap profesionalisme adalah mengembangkan potensi yang kita miliki sebaik-baiknya untuk mengatasi berbagai kesulitan yang ada, untuk mencapai prestasi tertinggi. Nah, di sini Pak Ciputra menunjukkan teladan bagaimana beliau terus-menerus mencetak prestasi baik dalam bidang akademik, bidang olahraga, maupun dalam karirnya, dalam bidang pembangunan. Bahkan di usia lanjut pun Pak Ciputra masih terus mendapatkan penghargaan dan prestasi dan terus membangun proyek. Di sini saya katakan, saya kutip kata-kata dari Pak Ciputra pada saat ia merefleksikan pencapaiannya dalam lomba lari. Lari membuat saya punya harga diri. Disitulah saya makin menyadari sesuatu yang sangat penting. Betapa prestasi mampu mengangkat derajat seseorang. Saya merasakan getaran yang sungguh menyentuh ketika orang-orang menatap saya dengan penuh respek karena saya berhasil meraih sesuatu yang membanggakan. Itulah hidup. Sejak saat itu, saya semakin mantap menanamkan tekad di diri saya. Hidup Ci Chin Huan harus syarat dengan prestasi. Prestasi sumber harga diri. Kemudian kisah keempat yang ingin saya ceritakan adalah wujud dari sikap entrepreneurship. Entrepreneurship memang dikatakan adalah mengubah kotoran menjadi emas. Mengubah sesuatu yang tadinya sudah tidak ada harapan menjadi kesempatan yang begitu besar, yang tak terbatas. Pak Ciputra memiliki visi yang luar biasa hebat. Telah dikisahkan bagaimana beliau membangun proyek Ancol, membangun proyek Pondok Indah, BSD, Citra Garden, dan sebagainya, dari yang tadinya adalah lokasi-lokasi yang tidak dilirik orang, yang telah ditinggalkan orang bahkan. Hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Saya lebih mencermati sikap entrepreneurship dari bagaimana kita memecahkan masalah secara kreatif. Dan Pak Ciputra pun menunjukkan sikap seperti itu. Jadi kisahnya yang pertama adalah di saat proyek Senen tidak ada pemasukan, Pak Ciputra mengusulkan untuk membangun proyek perumahan. Saya khawatir dana akan habis perlahan-lahan untuk mengurusi problem di lapangan, kata saya. Jika diizinkan, saya akan membangun sejumlah rumah tinggal di kawasan Jakarta Barat. Akan saya jual rumah-rumah itu, sehingga modal kita bertambah banyak. Demikian kata Pak Ciputra pada jajaran Direksi Pembangunan Jaya pada waktu itu. Ternyata penjualan rumahnya pun sukses. Dan Pak Ciputra mengisahkan demikian. Para pembeli membayar lunas rumah yang dibeli. Kas perusahaan pun menjadi gemuk. Dengan hasil penjualan rumah di Jakarta Barat itu, di Sleepy, kami memiliki dana yang cukup untuk membebaskan tanah yang belum kami kuasai. Dari problem kekurangan cash flow, sehingga mencari sumber cash flow yang lain, sumber pemasukan baru, sehingga akhirnya memiliki dana yang cukup. Kemudian kisah yang kedua di proyek Ancol.
Untuk mengatasi kesulitan dana, Paciputra kemudian menjual kafling industri di Ancol Barat dan kafling perumahan di Ancol Timur. Ingatlah ketika saya membangun Ancol, karena tidak ada dana cukup, saya menjual kafling sebelah barat untuk industri dan kafling sebelah timur untuk perumahan. Sebelum akhirnya membangun pusat rekreasi di bagian tengah. Itulah entrepreneurship. Kita harus memutar otak dan kreatif memecahkan masalah untuk mencapai tujuan. Di akhir kesempatan ini, saya akan menutup sharing saya pada hari ini. Saya sangat merekomendasikan rekan-rekan untuk membaca, mendalami buku The Passion of My Life. Di situ kita akan menemukan banyak sekali wujud dari teladan dari Paciputra dalam melaksanakan integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Bukan hanya untuk pengembangan teman-teman sebagai bagian dari Ciputra Group, tapi lebih kepada saya berharap teman-teman bisa mendapatkan inspirasi untuk terus mengembangkan diri, untuk terus memiliki determinasi dan hasrat serta motivasi untuk mencapai yang terbaik. Saya tutup sharing saya pada kesempatan ini dengan kutipan dari buku Paciputra. Hidup akan terasa berat bagimu bila kau biarkan dirimu lemah dan tak memiliki visi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sharing pada hari ini. Salam entrepreneur.